Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini saya membahas kembali masalah Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih sebelumnya kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentunya kebaikannya semoga dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang banyak, berlimpah dan barokah. Kita juga doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, sehingga bisa mengungkap kasus ini dengan segera. Amin ya robbal alamin. Baik, saya coba akan membahas pagi ini adalah seputar masalah hal-hal yang berkaitan dengan andaikan ini dikejar, maka ini akan menjadikan titik terang. Yaitu adalah masalah dengan masalah banpol. Sekali lagi, pasti bosan mendengar kata-kata banpol. Tetapi ada hal yang menarik di sini. Kalau kita kejar terus, maka pihak kepolisian ini bisa lebih jelas, bisa mencari titik terang. Dan saya yakin pihak kepolisian Polda Jabar sudah ke arah sana. Yaitu masalah adanya percakapan banpol dengan seorang saksi. Nah, banpol ini yang kita ketahui sampai sekarang belum ada penampakannya. Sempat terjadi dialog antara banpol dan salah satu saksi yang di-up atau diluncurkan oleh channelnya Anjas Thailand, di mana ada percakapan seorang banpol yang mengatakan bahwa memang dia bertemu dengan seorang saksi yaitu Danu, kemudian dia meminta tolong untuk membantu membersihkan bak mandi, air di bak mandi, yang dimana dilansir di situ adalah bak mandi di mana meneruskan pekerjaan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini semua, sebenarnya yang bisa kejar adalah siapa yang memberikan percakapan ini. Ini yang jadi menarik. Kalau misalkan ini dikejar, ya, siapa yang memberikan percakapan ini? Karena di sana ada percakapan banpol yang sebenarnya. Nah, justru kita penasaran, pengen ketahui, apakah memang benar percakapan itu ada? Apakah memang benar percakapan yang dilangsungkan ada memang seorang banpol yang dinyatakan di sana? Nah, tentunya saksi inilah yang harus pihak kepolisian mengejar sampai di mana, maksudnya apakah memang benar percakapan itu adalah memang seorang banpol. Nah, untuk itulah sebenarnya kita tidak tahu dan kita hanya bisa menduga-duga. Tapi kita punya keyakinan pasti pihak kepolisian sudah mendalami ini semua. Nah, kita hubungkan masalah Kombes Pol mantan Polda Jabar, Kombes Pol RD Chaniago, mantan Kabid Humas Polda Jabar, mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan banpol dan keluar masuknya TKP itu harus seizin dengan penyidik. Itu penegasan tegas dari seorang Kombes Pol. Dan pernyataan tegas itu harus kita yakini bahwa dia Bapak Kombes Pol RD Chaniago itu mendapatkan informasi itu pasti dari penyidik. Masalah apakah memang tidak ada terlibat dan tidak terlibat. Nah, justru inilah sebenarnya yang hal yang sangat krusial menurut saya pribadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih juntrungannya, apakah memang banpol itu ada apa tidak. Walaupun memang disinyalir dari percakapannya Danu, ya, dari sempat di media bahwa banpol itu memang ada, dinyatakan. Nah, pertanyaannya adalah satu, apakah memang itu seorang banpol, ya, ataukah memang seorang polisi yang dinyatakan oleh Danu bahwa Danu melihat seorang polisi? Saya hanya melihat psikologis Danu. Danu itu kalau saya lihat bukan seorang anak TK, ya. Danu itu adalah seorang yang sudah di atas 20 tahun. Saya kira
Danu bisa membedakan antara mana banpol dan mana polisi. Kalau pernyataannya misalkan itu polisi dari Danu, apakah Danu dengan meralat bahwa itu bukan polisi dan itu banpol? Apakah yang dilihat oleh Danu sesungguhnya pada saat itu? Ini pun jadi pertanyaan sebenarnya, ya. Nah, kembali lagi bahwa pernyataan banpol, kapan munculnya pernyataan banpol? Ya. Kita tahu semua di media bahwa banpol diperintahkan oleh seseorang, yaitu dari polisi di polsek, ya. Dan itu pun kalau misalkan dikejar juga, saya yakin bahwa ini juga pasti sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Tapi yang paling penting adalah percakapan banpol dengan seorang saksi. Inilah yang harus kita pengen tahu, ya. Karena waktu itu sempat bahwa perizinan dari Anjas kepada salah satu saksi ini berizin supaya bisa meng-up percakapan ini, walaupun memang pendek sekali. Di sana dikatakan bahwa ada peran banpol. Satu adalah pada saat membawa mobil Alphard dari Ciseti, dari TKP ke Polsek Jalan Cagak, yang dimana di dalam mobil itu ada Danu dan sebelahnya ada Heri, dan itu ada di belakang. Nggak tahu nih Heri yang mana nih yang disampaikan, tapi dikatakan sana adalah Heri, gitu ya. Danu di sebelah kiri kursi belakang dan di sebelahnya ada Heri. Yang membawanya adalah katanya seorang banpol juga. Kemudian banpol juga yang masuk ke dalam TKP dengan Danu pada saat di tanggal 19 siangnya. Ini sebenarnya menjadi misteri banpol sebenarnya. Walaupun sempat ada waktu itu salah satu YouTuber membahas terus masalah banpol. Saya pribadi memang jadi penasaran masalah banpol ini sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya pribadi sudah mengetahui informasi dari Danu yang memang terlibat langsung ada di TKP, termasuk postingan saya, wawancara saya dengan Danu juga, bahwa itu meyakinkan bahwa memang itu banpol. Tapi ya itu kepenasaran saya adalah bentuk aslinya seperti apa banpol, mukanya seperti apa. Nah, itu yang belum, kita sampai sekarang masih penasaran, ya. Karena kalau kita lihat wawancara antara saksi dan banpol itu pasti, kalau wawancara pasti kan di video itu pasti ada mukanya. Nah, inilah yang kita tunggu sebenarnya dari saksi, yang apakah akan meng-up apa tidak masalah wawancara tersebut, ya. Kita penasaran, kita tunggu agar bisa terkuak kasus ini. Apakah memang di banpol ini akan menjadi misteri? Kenapa? Karena bisa jadi bahwa walaupun ini bukan hal yang sangat eksekusi, ya, tetapi peran-peran di banpol ini sebenarnya kalau misalkan ditelusuri terus, maka suatu saat ini akan ketemu ujungnya. Kalau terus ditelusuri, kalau penelusurannya adalah kalau memang itu benar banpol, seperti ada percakapan siapa orangnya, kemudian diwawancara, kemudian atas perintah siapa, kemudian tujuannya apa, menguras, kemudian kenapa kau bisa masuk ke dalam sana tanpa didatangi penyidik dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau itu dikejar, ini jadi menarik sebenarnya. Ya, kita yakinkan kepada pihak kepolisian bahwa ini semua sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Barangkali mungkin di hal banpol ini belum mengarah ke arah tersangka, sehingga hampir 10 bulan ini mungkin masalah banpol ini tidak masuk ke dalam hal yang sangat krusial. Kita tidak tahu, hanya pihak penyidik yang tahu. Kita masyarakat hanya bisa membaca, berargumen, menganalisa, menduga-duga seperti itu. Karena sekali lagi kita hanya bisa melihat di media, tidak melihat secara langsung. Inilah yang jadi utamanya. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu pagi, selamat jalan-jalan, selamat shopping beserta keluarga. Tapi jangan lupa nonton dulu. Assalamualaikum.